menciptakan engkau dengan kedua tangannya, wa asjada laka malaikatahu, dan Allah telah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Ama tara ma nahnu fih, tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami? Ama tara ma qad balagha bina, tidaklah bagaimana kesulitan yang menimpa kami. Isfa' lana inda rabbik, berilah syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah sebelumnya murka seperti ini dan tidak akan murka setelahnya seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala, waqad nahani, Allah telah melarangku untuk mendekati sebuah pohon dan aku melanggarnya. Nafsi nafsi, jiwaku jiwaku. Maksudnya aku juga butuh syafaat, ya. Aku juga tidak tahu tentang diriku. Maka nampak bagaimana Nabi Adam alaihissalam merasakan dahsyatnya hari tersebut sehingga tidak berani untuk berbicara kepada Allah untuk beri syafaat kepada manusia. Padahal kita tahu bagaimana sayangnya Nabi Adam kepada anak cucunya. Kita semua adalah cucu Nabi Adam alaihissalam. Namun dia tidak mampu berbuat apa-apa karena rasa takut yang menimpanya. Apalagi dia ingat dosa yang dia lakukan. Padahal dosa tersebut sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa tersebut sudah diampuni dan Allah telah mengatakan Allah telah menerima taubat Nabi Adam, fataba alaihi, Allah terima taubatnya. Namun kesalahan yang pernah dia lakukan tadi membuat dia tidak berani untuk berbicara kepada Allah tentang syafaat. Kemudian Nabi Adam berkata, idhabu ila Nuh. Kemudian Nuh, orang-orang pergi ke Nabi Nuh, ternyata Nabi Nuh juga tidak berani. Kemudian ke Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah, dia pun tidak berani. Kemudian ke Nabi Musa alaihissalam pun tidak berani, Nabi Isa pun tidak berani, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya, bagaimana kondisi tersebut sangat dahsyat sampai dirasakan juga oleh para nabi. Namun, meskipun dahsyat hari kiamat kelak, orang-orang bertakwa tetap diberikan rasa nyaman oleh Allah pada situasi-situasi berikutnya. Karena di padang mahsyar itu banyak sekali situasi, banyak sekali kondisi. Ada kondisi yang menakutkan, ada kondisi di saat orang-orang beriman diberi rasa nyaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam surat An-Naml ayat 89 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum min faza'in yauma idzin aminun." Ya. Sedang mereka merasa aman dari kedahsyatan yang terjadi pada hari tersebut, ya. Demikian juga dalam surat Al-Anbiya 103 Allah menceritakan tentang bagaimana kondisi orang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yahzunuhumul faza'ul akbar. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Wa tatalaqahumul malaikah, dan malaikat bertemu dengan mereka dengan berkata, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang kalian dijanjikan. Allah juga berfirman tentang bagaimana mereka bahagia di hari yang sangat dahsyat tersebut. Wujuhu yauma idzim musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Wajah-wajah pada hari itu dengan berseri-seri, tertawa dan gembira, menunjukkan mereka bahagia di hari tersebut. Allah juga berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana ada wajah yang putih dan ada wajah yang hitam. Yang putih maksudnya bergembira dan senang, ya. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun dahsyatnya hari tersebut, ada kondisi di mana mereka ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di mana mereka dijadikan nyaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman juga dalam surat Al-Insan, "Fa waqahumullahu syarra dzalikal yaum." Maka Allah jaga mereka dari keburukan hari tersebut. Hari tersebut hari yang sangat buruk, tetapi mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Qamar Allah berfirman, "Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir." Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Mafhum khalafahnya berarti bagi orang-orang beriman hari tersebut tidak begitu berat. Makanya sebenarnya mengatakan meskipun di padang mahsyar jaraknya 50.000 tahun, proses semua berjalan 50.000 tahun, tapi sebagian hadis atau sebagian riwayat menunjukkan orang-orang beriman tidak merasakan sepanjang itu. Tidak merasakan sepanjang itu, ya. Mereka dibuat ringan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirasakan lebih cepat. Allah menjadikan mereka merasa lebih cepat, ya. Padahal hakikatnya hari tersebut fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Hari tersebut 50.000 tahun dari proses kebangkitan sampai surga atau neraka. Itu 50.000 tahun. Maka di antara beberapa dalil yang menunjukkan kondisi orang beriman pada hari tersebut seperti misalnya orang yang mati syahid, ya. Yang pertama yang mati syahid. Maka di padang mahsyar
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala datang dalam kondisi masih ada terlihat luka yang berdarah ya. Terlihat luka yang berdarah dan mengeluarkan bau wangi. Berdarah namun wangi ya. Namun wangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah." Ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa jaa yaumal qiyamati wal launu launud dam." Kecuali datang pada hari kiamat kelak dalam kondisi warna darah, warihu rihul misk. Akan tetapi aromanya adalah aroma minyak kasturi ya. Minyak kasturi ini kalau di dunia adalah minyak yang sangat-sangat wangi yang diambil dari rusa ya, dari tubuh rusa yang di mana ada gumpalan dalam kulit rusa, kemudian di situ ada darah yang mengendap kemudian membeku akhirnya terlepas dari tubuh rusa, kemudian akhirnya diolah menjadi minyak wangi yang sangat harum. Dan ini di antara balasan Allah, kemuliaan Allah kepada orang yang meninggal dalam kondisi mati syahid. Terlihat tubuh mereka masih berdarah ya, tapi aromanya aroma minyak kasturi. Jadi Allah jadikan mereka tersohor ya. Yang kedua adalah yang berpuasa. Yang berpuasa mulutnya mengeluarkan aroma wangi. Mengeluarkan aroma wangi ya. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "La khalufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk." Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi, aroma minyak kasturi, minyak misik. Ada yang mengatakan bahwasanya pada hari kiamat ketika orang yang sering berpuasa maka dari mulut mereka keluar aroma yang sangat wangi. Maka sungguh bahagia orang yang suka berpuasa sunnah ya. Berpuasa wajib kemudian berpuasa sunnah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu amalan tidak mudah ya. Continue dalam puasa sunnah. Seorang berusaha paling tidak dalam sebulan tiga hari. Ya. Jika dia semangat lagi maka sebulan 8 hari, Senin Kemis ya. Kalau dia semangat lagi, dia boleh berpuasa sehari berpuasa, 2 hari berbuka. Sehari berpuasa, 2 hari berbuka. Dia semangat lagi, puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Agar bisa menjadi orang-orang yang pada hari kiamat kelak aroma wangi keluar dari mulutnya. Jadi tersohorlah dia di hari kiamat kelak karena dia sering berpuasa ya. Padahal disebutkan oleh para ulama, namanya ibadah puasa adalah ibadah yang tidak bisa terkena riya. Ibadah yang tidak bisa terkena riya karena orang tidak tahu seorang berpuasa atau tidak kecuali orang itu kabarkan. Kalau tidak dikabarkan, ya dia diam-diam aja, orang tidak tahu dia puasa atau tidak. Ya, sehingga ketika di dunia dia menyembunyikan puasanya, namun pada hari kiamat kelak Allah buat dia tenar dengan keluar minyak aroma yang wangi dari mulutnya yang selama ini mungkin mulut bau tidak enak, aroma tidak enak, namun dia tahan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan keluar aroma yang sangat wangi pada hari kiamat kelak. Yang ketiga, muadzin. Muadzin terlihat tinggi. Kata Nabi SAW, "Al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Para tukang azan, maka mereka lehernya yang paling tinggi pada hari kiamat kelak. Jadi di jauh sudah kelihatan. Kenapa selama ini mereka memanjangkan leher mereka, itu menaikkan leher mereka untuk meninggikan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, al-jazaa' min jinsil amal, balas sesuai dengan perbuatan, maka pada hari tersebut mereka dimuliakan dengan ditinggikan leher mereka sehingga terkenal tersohor di padang mahsyar pada hari tersebut dengan amal soleh mereka, yaitu mengumandangkan azan. Dari situ makanya ada khilaf di kalangan para ulama, mana lebih afdal, muadzin atau imam? Ada khilaf di kalangan para ulama. Saking begitu afdalnya ibadah muadzin. Mana yang lebih afdal, muadzin atau imam? Ada yang mengatakan imam lebih afdal karena jadi imam orang semua salat, dia pahala juga dia dapatkan karena dia memang orang salat. Ada yang mengatakan muadzin lebih afdal karena muadzin yang manggil. Kalau muadzin enggak panggil, imamnya enggak datang. Jadi muadzin manggil, semua datang, maka dampak dari azan tersebut orang-orang datang untuk beribadah ya. Orang datang untuk beribadah ya.
Dulu saya ingat di Papua ada kakek-kakek selalu azan, masya Allah, rajin ya. Tapi orang protes ya, karena azannya nggak enak. Jadi dia azan, pokoknya azan tanpa nada, pokoknya tanpa, mungkin tajwid juga kurang. Terus kita bilang, orang bilang, oh azan ini, kata dia, kalau saya azan bagus-bagus orang tidak bangun katanya. mending saya azan. Dia masih ngeles, kata saya, azan saya ini bikin orang bangun. Nggak tahu masih hidup atau sudah meninggal ya. Karena dengan azan orang datang sholat dan dia dapat pahala dengan azan tersebut ya. Kemudian yang kelima, yang keempat, misalnya ya, yang apa namanya, yang sering bantu orang lain, untuk orang lain, maka kesulitannya akan dikurangi, maka kesulitannya menjadi mudah, kesulitan hari kiamat jadi ringan. Menjadi ringan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang meringankan penderitaan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan penderitaannya pada hari kiamat kelak. Di sini disampaikan oleh para ulama, Nabi berkata, siapa yang meringankan penderitaan seorang mukmin di dunia, Allah tidak mengatakan Allah akan meringankan penderitaannya di dunia juga. Tapi Allah tidak sebut dunia, atau Nabi tidak sebut dunia. Nabi mengatakan siapa yang menghilangkan penderitaan seorang mukmin di dunia, Allah akan hilangkan penderitaannya di akhirat. Karena penderitaan dunia itu ringan, sebesar apapun penderitaan dunia itu ringan dibandingkan penderitaan apa? Akhirat. Ya, betapapun besar penderitaan dunia pasti akan berlalu. Ya, seperti sebagaimana yang dihadapi oleh banyak manusia. Musibah datang kemudian pergi. Musibah datang dan kemudian pergi. Seperti saya sering sampaikan perkataan Ibnu Qayyim bahwasanya musibah itu seperti cuaca. Cuaca itu kadang baik, kadang buruk dan akan hilang. Cuaca tersebut berubah dengan cuaca yang berganti menjadi cuaca yang lainnya. Hujan tidak selalu hujan, akhirnya terang. Panas tidak selalu panas, akhirnya berubah menjadi sejuk. Ya, angin tidak selalu bertiup, nanti akhirnya ada waktunya berhenti dari tiupan tersebut. Dan demikianlah musibah. Tidak mungkin nangis melulu, air mata juga habis ya. Ada saatnya berhenti apa? Menangis. Ya. Gelisah tidak gelisah terus ya. Oleh karenanya yang lebih penting bukan menghilangkan penderitaan di dunia. Di dunia ini penderitaan kita ingin hilang, cuma tidak ada bandingannya dengan penderitaan apa? Akhirat. Oleh karena jika seorang bantu orang lain, dihadirkan dalam diri ini, orang ini susah depan saya bantu, pasti ada balasnya di akhirat. Allah meringankan penderitaan saya. Dan tidak ada yang tahu bagaimana beratnya penderitaan di hari kiamat kelak yang sangat parah, di luar daripada nalar kita, di luar daripada jangkauan kita. Sangat-sangat penderitaan yang luar biasa. Maka dengan bantu orang lain, maka penderitaan seorang akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya yang kelima, orang yang meninggal di perbatasan, di murabit, di perbatasan. Perbatasan maksudnya adalah perbatasan antara negeri kaum muslimin dengan negeri orang-orang kafir ya. Nabi bersabda, "Man mata murabitan fi sabilillah ajra alaihi ajra amalihi salih alladhi kana ya'malu wa ajra alaihi rizqahu wa amina minal fattan wa ba'atha Allah yaumal qiyamati aminan minal faza'." Siapa yang meninggal dalam kondisi ribat, yaitu berjaga di daerah perbatasan di jalan Allah, maka akan diberikan pahala sesuai dengan pahala soleh yang bisa dikerjakan. Sudah meninggal, pahala tetap mengalir. Jadi di antara sebab seorang mendapatkan pahala jariah, dia berjaga di daerah perbatasan. Berjaga di daerah perbatasan sepertinya lebih sulit daripada masuk dalam medan pertempuran. Kalau masuk dalam medan pertempuran, seorang bisa waspada, dia tahu musuhnya mana dan dia bisa pergi, dia bisa kabur. Kalau perlu dia mundur untuk maju kembali atau mundur untuk gabung dengan yang. Tapi kalau di daerah perbatasan dia bingung. Dia nongkrong di situ, tahu-tahu ada panah yang nyasar, tahu-tahu ada senjata yang nyasar, karena dia tidak tahu musuh datang kapan. Itu bahayanya di daerah perbatasan. Makanya orang yang berjaga di perbatasan pahalanya sangat besar, karena dia setiap saat bisa ditembak oleh musuh atau dipanah oleh musuh. Dia tidak tahu musuh di mana, karena tidak kelihatan, kadang musuh sembunyi, tiba-tiba ada panah nyasar, tembak. Ya, makanya kalau dia menjaga di daerah perbatasan,
Dia dapat pahala, amalannya mengalir terus, kemudian rezekinya pun berjalan terus, dia di alam barzah. Kemudian wa amina minal fatan, dia akan selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir, ya. Dan yang terakhir, wa ba'atsallahu yaumal qiyamati aminan minal faza. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi aman dari rasa takut. Aman dari rasa takut yang sangat dahsyat pada hari kiamat kelak. Tentunya di antaranya seperti disebutkan dalam hadis yang lain, misalnya orang yang meninggal dalam kondisi umrah, dalam ihram. Dalam kondisi ihram. Ya, ketika ada seorang waqasathu naqatuhu, ada seorang di padang Arafah berhaji dengan Nabi SAW, tiba-tiba dia terjatuh dan diinjak oleh ontanya, kecelakaan. Mungkin ontanya gerak, dia terjatuh, keinjak ontanya, akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia maka dikuburkan dengan ihramnya. Rasulullah SAW mengatakan, la tukhammiru ra'sahu, jangan kalian tutup kepalanya karena dia sedang ihram. Ya. Kemudian wala tuhannitu, jangan kasih minyak wangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia sedang ihram? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, sungguhnya dia dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah, ya. Jadi bangkit dalam kondisi bertalbiyah. Maka ini adalah bentuk pemulihan Allah terhadap orang yang meninggal dalam kondisi berihram. Ini sekedar contoh atau sampel dari kondisi orang bertakwa. Intinya orang bertakwa pada hari kiamat kelak akan dimuliakan oleh Allah, dibangkitkan dalam kondisi mulia. Jadilah mereka tersohor di kalangan seluruh manusia jagat raya ketika itu karena amal soleh yang mereka lakukan. Ya. Karena amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Maka seorang berusaha, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan indah dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, waqad ajra adatahu, bahwasanya Allah telah menjalankan sunan al-kauniyah, tradisi Allah atau sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala, fa innahu man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi wa man mata 'alaihi bu'itsa 'alaihi. Siapa yang hidup terbiasa dengan suatu kondisi, maka dia akan meninggal dalam kondisi tersebut. Dan siapa yang meninggal dalam kondisi tersebut, dia akan dibangkitkan dalam kondisi apa? Tersebut. Ini perkataan Ibnu Katsir. Dia mengatakan sunatullah telah berlaku. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Siapa yang meninggal dalam kebiasaannya melakukan siapa yang hidup dalam suatu kebiasaan tertentu, dia akan meninggal dalam kebiasaan tersebut. Wa man mata 'ala syai', dan siapa meninggal dalam suatu kondisi tertentu, bu'itsa 'alaihi, maka dia dibangkitkan di atas kebiasaannya tersebut. Maka berusaha seorang biasakan dirinya dalam ketaatan, Betapa banyak orang yang sering sholat, akhirnya meninggal dalam kondisi apa? Sholat. Betapa banyak yang sering puasa, meninggal dalam kondisi sedang berpuasa. Ya. Dan demikian. Ya. Saya sering baca Quran, meninggal dalam kondisi baca Quran. Betapa banyak orang yang hobinya tertentu, meninggal dalam kondisi tersebut. Ya. Hobinya nonton, meninggal lagi nonton. Hobinya maksiat, minum khamar, lagi berjudi meninggal, lagi berzina meninggal, banyak. Ya. Yang penting ibu-ibu jangan hobi ngomel sama suami. Khawatir meninggal lagi ngomel apa? Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Di antara contoh-contoh orang bertakwa adalah 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Ini tentunya dan lain-lain ya. Ini maksudnya dan lain-lain, masih banyak ya. Cuma kaidah tadi mengatakan man asya ala syai' mata alaihi wa man mata alaihi wa bu'itsa alaihi wa bu'itsa alaihi. Siapa yang hidup di atas suatu kondisi, maka dia akan meninggal di atas kondisi apa? Tersebut, dan dia akan dibangkitkan di atas kondisi tersebut. Ini perkataan Ibnu Katsir rahimahullah taala. Tapi kita lanjutkan 7 golongan atau orang-orang yang mendapat naungan di padang mahsyar. Telah kita sebutkan bahwasanya kondisi di padang mahsyar sangat berat. Rasulullah SAW bersabda, "Tuduna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil." Sungguhnya matahari didekatkan kepada manusia pada hari kiamat kelak hingga jaraknya seperti ukuran mil.
Qala Sulaim bin Amir, sang perawi berkata, "Fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil." Saya tidak tahu maksud Nabi yang dimaksud dengan 1 mil. Amasafat al-ardi al-mil alladhi tuktahalu bihil ain. Apa yang dimaksud 1 mil adalah jarak di bumi, yaitu 1,6 atau 1,8 kilometer. Atau mil adalah alat yang digunakan untuk bikin celak. Ada mil alat besi kan? Maksudnya sangat dekat sekali. Ya. Dia bilang saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Tapi zahirnya 1 mil yang ukuran ya. Zahirnya 1 mil ukuran. Karena kita lihat di ada kondisi apa? Mobilisasi manusia pergi ke Nabi Adam, pergi ke sini, pergi ke sana, sehingga Allah alam bisa jadi maksudnya jaraknya 1 mil 1,8 kilometer atau 1,6 kilometer. Ya. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Maka manusia kondisinya terkait dengan keringat yang bercucuran dari tubuh mereka sesuai dengan kadar amal mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, dan di antara mereka ada yang keringatnya bercucuran sampai menggenangi mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, di antara mereka ada yang keringatnya bercucuran hingga menggenangi sampai kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqawaihi, di antara mereka ada yang sampai ke pinggangnya, ya, kedua yaitu ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljama, di antara mereka ada yang keringat sampai di mulutnya, seakan-akan iljam yaitu seperti alat yang dipasang di kuda, ya, jadi sampai ke mulutnya. Wa asyara Rasulullah sallam ila fihi, Rasulullah sallam isyaratkan ke mulutnya. Maka dalam riwayat yang disebutkan rasa panas, ya. Rasa panas bisa diambil disebabkan 3 hal, ya. Ada yang mengatakan rasa pertama dari matahari yang didekatkan, yang kedua dari jarak manusia yang berdekatan. Jadi manusia tidak ada yang bisa duduk ketika itu. Kata Allah, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Manusia semua berdiri. Makanya disebutkan yaumul qiyamah, di antara sebab hari kiamat disebut dengan hari kiamat karena manusia semuanya berdiri. Enggak ada yang bisa duduk, istirahat, apalagi semuanya berdiri. Jadi kondisi sangat padat sampai manusia sangat padat, tidak ada tempat bagi mereka untuk berbaring atau berduduk sehingga mereka rapat. Ketika rapat maka keringat tersebut membuat cuaca semakin panas. Yang ketiga ada yang mengatakan semakin bertambah panas ketika ternyata neraka dihadirkan sehingga dilihat oleh manusia. Berarti neraka didekatkan ketika dihadirkan, waji'a yauma idzin bi jahannam. Maka pada hari tersebut neraka dihadirkan. Maka 3 hal ini menjadikan manusia sangat-sangat berkeringat, keringat bercucuran. Namun tingkatan amal berbeda-beda. Yang semakin punya maksiatnya semakin sedikit, maka keringatnya semakin apa? Sedikit. Yang maksiatnya semakin banyak, maka keringatnya semakin banyak. Namun di tengah-tengah kondisi yang sangat berat tersebut ternyata ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, ya. Dan ada yang mengumpulkan lebih dari 7, ya. Ada yang mengatakan 10 atau lebih daripada itu, ya. Tapi disebut dalam satu hadis yang masyhur ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi di bawah naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan tersebut, yang pertama imamul adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki yang hatinya tergantung di masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin, seorang yang dirayu oleh seorang wanita yang dzatu mansib, itu maksudnya kaya raya atau punya jabatan atau punya kedudukan, orang terpandang. Wa jamalin, selain terpandang wanita tersebut juga sangat cantik jelita. Faqala inni akhafullah, kemudian lelaki yang dirayu tersebut berkata, aku takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu, seorang bersedekah dengan tangan kanannya lalu dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadhal ainah, seorang yang lagi sendirian dia ingat Allah maka kedua matanya mengalirkan air mata. Taib, ini disebut dengan 7 golongan yang dimuliakan.
Dan ini tanda bahwasanya ketika mereka dimuliakan di awal tahapan dari tahapan hari kiamat, yaitu di padang mahsyar, kemungkinan mereka akan dimuliakan lagi selanjutnya. Karena di awal tahapan mereka sudah dimuliakan. Ya. Yang pertama adalah imam yang adil. Imam yang adil, ya. Imam yang adil, ya. Sebelumnya yang dimaksud dengan naungan Allah, maksudnya adalah naungan yang Allah ciptakan. Naungan yang Allah ciptakan. Jadi sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, 7 golongan yang Allah naungi dalam naungannya. Maksudnya Allah ciptakan naungan sehingga menaungi mereka. Naungan tersebut diidhafahkan, disandarkan kepada Allah, disebut dengan naungan Allah karena dia naungan yang mulia. Sama seperti Allah mengatakan tentang masjid Baitullah, rumah Allah. Bukan Allah tinggal di situ, bukan, tapi ini rumah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, diidhafahkan kepada Allah Subhanahu, disandarkan kepada Allah. Seperti ontanya Nabi Saleh disebut dengan naqatullah, ontanya Nabi Saleh, ya. Jadi dia onta tapi sandar kepada Allah supaya ini onta mulia. Seperti utusan Rasulullah, utusan Allah, utusan sendiri Allah, maksudnya utusan yang dikirim oleh siapa? Allah. Sama dengan naungan disebut zillullah, naungan Allah, maksudnya naungan yang Allah ciptakan, disandarkan kepada Allah karena naungan tersebut naungan yang mulia yang sangat dibutuhkan pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Jadi bukan naungan dari zat Allah, enggak, tapi naungan yang Allah ciptakan. Yang naungan tersebut berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari 7 golongan yang Allah muliakan adalah imam yang adil. Imam yang adil. Sederhana, kenapa imam yang adil adalah orang yang pertama dari 7 golongan tersebut? Karena dia yang paling mulia. Ini yang paling termulia. Yang paling termulia jika bertakwa. Yang paling jika bertakwa. Sebaliknya paling buruk jika zalim. Kenapa dia paling baik jika bertakwa? Karena kebaikan dia akan menular kepada banyak orang. Bayangkan seorang penguasa atau pemimpin, di bawahnya ada 1 juta orang. Terus dia mengeluarkan suatu ketetapan yang baik dan akhirnya 1 juta orang tersebut merasakan kebahagiaan atau manfaat dari kebaikan pemimpin tersebut. Bagaimana kalau pemimpin tersebut ternyata memiliki bawahan rakyat sebanyak 20 juta orang? Bagaimana kalau 100 juta orang? Bagaimana kalau lebih daripada itu? Setiap keputusannya, setiap kebijakan yang dia ambil adalah yang terbaik dia usahakan, maka dampaknya akan mengenai rakyatnya yang begitu banyak. Maka kebaikan yang dia lakukan ini luar biasa. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan dia adalah afdhalul mujahidin, mujahid yang terbaik di zamannya. Saya bacakan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa idza ijtahada ar-ra'i fi islahi dinihim wa dunyahum. Jika sang pemimpin bersungguh-sungguh untuk mengurusi agama rakyatnya dan juga dunia rakyatnya. Dunia diurus, agama supaya baik, dunia juga baik. Bihasabil imkan, sesuai dengan kemampuan dia, yaitu semaksimal mungkin, seoptimal. Tidak mungkin dia rubah semuanya, enggak. Tapi dia sudah maksimal, sudah optimal. Ya, kana min afdali ahli zamani, maka dia orang terbaik di zamannya, termasuk orang terbaik di zamannya. Wa kana min afdalil mujahidin fi sabilillah, maka dia termasuk mujahid terbaik. Isyarat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya menjadi pemimpin yang baik itu berat, seperti orang sedang berjihad. Apalagi dia masuk dalam suatu sistem yang sistem tersebut rusak, maka dia berusaha untuk merubah. Bukan, ini jihad yang luar biasa. Jihad yang luar biasa, bukan perkara yang mudah. Jika dia sudah berusaha bertakwa sebisa mungkin memperbaiki rakyatnya, urusan dunia maupun agamanya, maka dia adalah mujahid terbaik. Pahalanya pahala yang terbaik. Makanya ketika Nabi menyebutkan 7 golongan, yang pertama Nabi sebut adalah dia. Maka saya sampaikan, orang jadi pejabat itu di antara 2 kemungkinan. Dapat surga tertinggi atau neraka terdalam. Surga tertinggi atau neraka terdalam. Kalau dia baik, dia adil, maka betapa banyak pahala yang akan dia dapatkan. Betapa banyak orang yang bahagia karena kebaikan dia. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Maka seharusnya setiap pejabat merenungkan akan hal ini, menjadikan jabatan yang dia pegang sarana untuk bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya, agar dia meraih surga yang tertinggi, bukan dia manfaatkan untuk menjerumuskan dia ke dalam neraka yang sedalam-dalamnya. Coba bayangkan kalau ada pemimpin
yang tidak adil sebaliknya. Kemudian dia memutuskan suatu perkara, kebijakan yang zalim untuk kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, kepentingan nepotismenya, kepentingan keluarganya. Kemudian ternyata keputusan tersebut zalim. Yang kezaliman ini berdampak pada puluhan juta orang. Hari kiamat kelak nanti dia akan disidang melawan puluhan juta orang. Bayangkan 1 juta orang ngantri mau sidang sama ente, bayangkan satu lagi kena lagi, satu lagi ganti-gantian, satu lagi. Waliyadzubillah ya. Oleh karenanya yang punya keluarga pejabat tolong diingatkan supaya menjadi pejabat yang terbaik agar meraih surga yang terbaik ya. Dan saya sering sampaikan bahwasanya beramar ma'ruf nahi mungkar tidak harus merubah secara total. Itu terkadang perkara yang berat. Bernahi mungkar itu ada 2 tingkatan, menghilangkan kemungkaran secara total, kedua mengurangi, meminimalkan apa? Kemungkaran. Kalau dia tidak bisa menghilangkan secara total, dia berusaha mengurangi. Siapa tahu dia mengurangi, kemudian datang pejabat berikutnya mengurangi lagi, ada suatu saat bisa berubah. Berhasil enggak berhasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luruskan niatnya ketika menjadi seorang pejabat, saya ini adalah pelayan rakyat. Saya adalah pelayan rakyat, yang gaji saya adalah para rakyat. Diambil dari uang rakyat. Jangan sampai saya menzalimi rakyat. Saya bersenang-senang, rakyat susah-susah. Ya. Waliyadzubillah ya. Oleh karena saya ingatkan bagaimana dulu Imam Syafi'i, Umar bin Khattab, mereka punya pendapat bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat, maksudnya seorang pejabat yang mengurusi rakyat, dia seperti mengurusi anak yatim. Apa dalam syariat mengurus anak yatim? Mengurus anak yatim itu kita boleh makan dari harta anak yatim secukupnya. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh kita ngabisi menggerus harta anak yatim. Zalim. Allah berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, sungguhnya mereka memasukkan makanan tersebut api neraka dalam perut mereka. Kapan seorang dikatakan mengurus anak yatim zalim? Jika dia mengambil berlebihan. Tidak sesuai dengan apa? Kebutuhan. Jadi jangan sampai seorang kemudian menjadi pejabat, kemudian dia bersenang-senang, berfoya-foya dengan harta yang itu bukan milik dia, itu adalah milik negara, milik rakyat. Kemudian dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bi ghairi haqq, falahumun naru yaumal qiyamah." Sungguh sekelompok orang, mereka mengelola harta negara tanpa hak. Ya, demi kesenangan mereka, bagi mereka api neraka pada hari kiamat kelak. Maka seorang berusaha ya bertakwa kepada Allah kalau menjadi pejabat untuk meraih surga yang tertinggi. Kalau dia khawatir dirinya semakin terjerumus dalam kemaksiatan, lebih baik mundur. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi dengan akhiratmu. Jangan spekulasi dengan akhiratmu. Alhamdulillah kita masih bisa makan, masih bisa hidup, masih bisa. Jadi kalau kau punya kemampuan, maju bismillah. Kalau punya kemampuan dan niat untuk merubah, ingat di depan sana banyak sekali ujian. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin negeri semakin maju, semakin baik, semakin banyak pemimpin yang adil, semakin masyarakat semakin makmur. Maka sungguhnya pejabat itu di antara kesempatan meraih surga tertinggi atau meraih neraka yang terdalam. Hati-hati. Makanya tadi saya katakan, Ibnu Taimiyah mengatakan afdhalul mujahidin. Orang yang jadi pemimpin adil itu mujahid terbaik ya, di zamannya. Ya, karena berat, tidak mudah ya, tidak mudah. Godaan begitu banyak ya. Tapi kalau dia bisa berjuang, Masya Allah. Dan bukan berarti jadi mujahid terbaik disebutkan oleh Ibnu Hajar. Bukan jadi pemimpin ini bukan harus jadi kepala negara, enggak harus kepala negara. Kamu bahkan dalam level misalnya RT, RW, camat, lurah, ya itu sudah dikatakan pemimpin. Maka berjuanglah semaksimalmu di kedudukanmu. Tidak harus jadi pemimpin tertinggi. Tidak harus. Ya, tentu semakin banyak anak buah, semakin banyak bawahan, tanggung jawab semakin besar. Tetapi kapan seorang menduduki jabatan meskipun jabatan yang rendah, maka dia harus berusaha ya semaksimal mungkin. Ada kawan, subhanallah, dia jadi RT. Jadi RT, kemudian ada orang minta surat miskin. Mungkin untuk daftar untuk apa, untuk dapat. Akhirnya teman saya itu bikin, bukan teman saya kenal sih dia bikin. Menyatakan RT ini menyatakan bahwasanya ini adalah miskin.
Silahkan digunakan untuk keperluan. Akhirnya orang yang minta surat misal dikasih duit. Pak, ini terima kasih. Kata teman saya, kamu udah miskin mau nyogok saya lagi. Kalau nggak nyogok berarti nggak miskin. Ya, udah habis biasanya begitu Pak. Ya, sudah. Akhirnya orang itu pergi. Nggak lama kemudian, kawan ini ditelepon sama Pak RW. Bilang, kamu RT jangan rubah kebiasaan kami ya. Jangan rubah tradisi apa? Kami. Kalau orang kasih terima, jangan ditolak. Jadi merubah tradisi yang ada. Saya bilang subhanallah, masih tingkatan kecil aja sudah kurang ajar. Gimana kalau besar? Hati-hati jadi pejabat. Ini uang rakyat, orang bayar pajak, orang kerja, orang ini. Di mana berhadapan dengan Allah kemudian berfoya-foya misalnya, ya. Kemudian kerja bukan mikir rakyat tapi mikir perut sendiri, mikir keluarga sendiri. Maka siapa yang diberi nikmat oleh Allah untuk menjadi pejabat, bertakwa kepada Allah untuk meraih surga yang tertinggi, kesempatan. Tidak ada kata terlambat, ya, berusaha. Ya, berusaha, hidup cuma sekali. Jangan spekulasi dengan apa? Akhiratmu. Tapi yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, ya. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Ini juga adalah luar biasa, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Kenapa dia spesial? Karena kebanyakan anak muda tidak taat. Banyak anak muda maunya apa? Coba-coba. Maunya main-main, apalagi jalan-jalan, apalagi coba-coba maksiat maksudnya. Cobalah, namanya anak muda, mumpung masih muda. Ya, jadi anak muda ini sukanya karena merasa masih muda, dia jalan sana ngabisin waktu, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nyoba ini, yang haram ini, yang coba-coba semua. Tetapi pemuda satu ini tidak. Dia sejak muda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan kesenangan anak muda pada umumnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahwasanya masa muda adalah masa yang sangat produktif. Seorang kalau di masa muda dia produktif, maka akan lihat hasilnya, dampaknya di kemudian hari. Ketika anak muda sedang sibuk menghabiskan umur untuk jalan sana jalan kemari, dia tidak. Dia belajar Al-Quran, dia ngaji, bertakwa kepada Allah, berusaha memahami agama dengan baik. Dia sibuk berbakti kepada orang tua. Kadang dia ngurus adik-adiknya, sementara yang lain sedang sana, jalan sini, jalan sana, foya-foya. Ya, dia tidak, ya. Ini luar biasa, ya. Maka dia lain daripada yang lainnya. Makanya saya bilang ada anak muda zaman sekarang, Masya Allah, bertakwa kepada Allah, kerja jadi, orang bilang apa? Generasi sandwich, ya. Dipencet atas, dipencet apa? Bawah. Lama-lama jadi burger. Dia bertakwa kepada Allah, dia mikir keluarganya. Luar biasa anak muda seperti ini. Anak muda dari umur berapa sampai berapa? Dari dewasa sampai umur 40. Di atas 40 sudah mulai tua. Di atas 50 kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya, tapi kita masih dianggap muda bagi yang tua-tua. Jadi sebenarnya jangan bilang mumpung saya masih muda, ya. Masih muda, benar. Secara umum kalau kita bandingkan anak muda dengan orang tua, secara umum memang orang tua mati duluan, ya enggak? Itu kan secara umum, ya. Misalnya dari 100% yang mati di atas 50 tahun misalnya 80%, yang masih muda cuma 20%. Benar, ini misalnya. Secara umum yang tua lebih cepat mati daripada yang muda. Tapi itu kan persen, tapi kalau person-person belum tentu. Kalau person-person, maafkan 50-50, kemungkinan kau mati dengan orang tua sama-sama sebenarnya, tidak ada bedanya. Karena 20% tersebut yang mati dulu bisa jadi kau salah satunya. Itu tidak? Ya, kalau lihat secara totalitas benar, orang tua lebih banyak duluan mati daripada yang muda. Tapi kalau lihat per person, maka kemungkinan kamu 50-50, antara hidup mati seperti orang tua, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ini karenanya kita sekarang sedih dengan anak-anak muda zaman sekarang kalau tidak dikasih arahan, tontonannya YouTube, di sana banyak tontonan yang
contoh anak-anak muda yang dengan kehidupan glamor, dengan hidup foya-foya, dengan hidup, sehingga lihat banyak anak-anak muda yang masuk dalam pinjam online, ya enggak? Pinjam online. Judi online juga banyak anak muda. Lihat contohnya di YouTube, cepat kaya, dia bikin gimana supaya bisa kaya cepat. Hidup dalam khayalan. Ya. Jadi anak-anak muda zaman sekarang banyak yang generasi strawberry, cepat apa? Cepat lapuh, cepatlah. Ya. Bujang lapuk. Tidak kuat ya, sedikit-sedikit putus asa. Tidak kuat anak muda zaman sekarang. Tontonannya maunya yang cepat, berhasil, sukses dengan segera ya. Tidak mengenal namanya perjuangan. Maka ini perlu kerja keras dari orang tua untuk mendidik anak-anak. Maksudnya hidup ini Pak, perjuangan. Kalau mereka dikasih ujian, kita jangan tenang. Nanti bapak yang jangan. Ayo nak, bismillah. Berdoa sama Allah, bapak bantu. Jangan bilang tenang, nanti bapak yang ngurus. Bapak mau percuma jadi pejabat kalau nggak bisa ngurus kamu. Jangan. Jangan. Kita pun pejabat, tetap kamu coba berjuang. Jadi latih mereka punya mental yang kuat. Dan anak muda sekarang, ya Allah, tontonannya ya. Makanya luar biasa itu orang-orang yang bikin konten itu, merusak generasi anak muda. Tapi ada saja anak-anak muda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kaidah mengatakan man syabba ala syai'in syaba alaihi. Siapa yang di masa muda terbiasa dengan sesuatu, maka di masa tuanya juga akan terbiasa dengan sesuatu tersebut. Jangan mengatakan nanti saya muda rusak-rusak dulu, nanti tanggal 40 saya sadar. Susah. Kamu sudah terlanjur nyaman dan sudah terlanjur kebiasaan. Sudah kecanduan, gimana lagi mau berubah? Sampai mati begitu-begitu saja. Yang muda malas sholat, susah untuk berubah. Malas sholat terus, kecuali Allah kasih hidayah. Yang semasa muda nonton film, sampai tua nonton film, sudah ngaji masih nonton film, masih. Karena kebiasaan sudah susah untuk ditinggalkan, nggak gampang. Bagaimana harus kebiasaan? Kalau Allah kasih hidayah baru bisa berubah. Kalau enggak, kebawa terus. Ya. Kebawa terus. Oleh karenanya anak muda, anak kita, ya karena kita udah tua ya, jadi anak sekarang anak kita yang bilang anak apa? Muda. Iya kita udah tua, udah 40 tahun ke atas. Rambut sudah banyak yang putih. Qadarullah. Semangat muda tapi tubuh tidak bisa apa? Tidak bisa mengikuti ya, karena kita semakin lemah. Tapi yang berikutnya, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Lelaki yang hatinya mu'allaq itu tergantung di masjid. Tergantung di masjid-masjid. Rasulullah menggunakan istilah tergantung. Seakan kalau dia keluar, dia copot jantungnya, dia keluar. Makanya dia ingin balik melulu. Ini menunjukkan dia selalu gembira untuk pergi ke masjid. Rindu. Karena dia tahu ketika dia ke masjid, dia dekat dengan Allah, dia bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melepaskan beban kehidupan dalam salatnya. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Ya Bilal, arih Nabi salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan apa? Salat. Ya. Ini lelaki seperti ini jarang ya. Banyak di antara kita kalau ke masjid hanya sekedar ini wajib. Seandainya tidak wajib, saya ingin salat di rumah. Makanya kalau hujan bahagia, alhamdulillah hujan. Ada uzur salat di mana? Di rumah. Tapi yang semangat untuk ke masjid dari hati yang dalam, dia merasa kenyamanan, ini tidak banyak ya. Tidak banyak ya. Maka seorang berusaha menjadikan salatnya sebagai nikmat yang dia rasakan, bukan sebagai beban. Sebagaimana Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arih Nabi salat." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Kata Nabi SAW, "Ju'ilat qurratu aini fis salat." Allah menjadikan kebahagiaanku dalam salat. Maka di antara yang mudah agar kita bisa melatih diri dengan salat malam. Salat malam yang kita nikmati. Yang kita nikmati, kita baca seenak kita, senyaman kita. Kita salat sendirian, mau panjang mau pendek, kita yang nyamannya senyamannya kita. Jadi kita merasakan bahwa salat itu suatu kebahagiaan, kenikmatan, suatu kebutuhan. Ya. Kalau sudah terbiasa kita kalau ke masjid nanti demikian ya. Maka ini bukan hal yang dibuat-buat, inilah benar panggilan hati seorang memang rindu ke masjid. Maka lelaki yang seperti ini, maka dia akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Sebagian orang ketika dalam aktivitas tahu-tahu azan, kata dia, aduh azan lagi. Berat. Dia merasa azan adalah
menghalangi kesuksesan dia ya. Keempat, dua orang rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersahabat karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, berpisah karena Allah. Yang dimaksud bertemu karena Allah yaitu persahabatannya karena akhirat, bukan duniawi. Bukan duniawi. Kalau persahabatan karena duniawi banyak. Sama-sama hobi bola, kita main bola. Boleh, duniawi. Sama-sama pedagang baju misalnya bersahabat, ya sama-sama, berarti karena duniawi ya. Ya sama-sama mungkin suka main sepeda, bersahabat sama-sama hobi main sepeda, duniawi. Bersahabat karena sama-sama dari satu suku, misalnya sama dari Makassar misalnya, itu duniawi ya. Bersahabat karena sama-sama lulusan dari SMA tertentu atau alma mater universitas tertentu, itu duniawi. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud yang seorang bersahabat, dia ambil sahabat dekat dia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena saya dan engkau sama-sama mikir dakwah misalnya. Karena saya dan engkau sama-sama suka ikut pengajian. Karena saya dan engkau sama-sama kita punya kegiatan sosial untuk ngurusi anak yatim atau yang lainnya. Itu namanya bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mengecek dirinya, kalau dia ingin cari pahala, dia bersahabat dengan orang lain bukan karena duniawi orang tersebut, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya dekat-dekat dengan dia? Kenapa dia dekat dengan saya? Kenapa kita duduk ngobrol? Kenapa kita ada rapat? Kenapa kita ada pertemuan? Karena sama-sama mencari akhirat. Kalau begitu, itulah persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah. Ya, mereka berpisah juga karena Allah. Berpisah karena Allah banyak maknanya ya. Ada yang mengatakan mereka berpisah karena memang waktunya untuk berpisah. Setelah satu majelis mereka berpisah juga karena Allah dan mereka saling mendoakan. Ada yang maksudnya berpisah karena Allah itu saling mendoakan. Ada yang mengatakan mereka berpisah karena Allah, maksudnya tidaklah memisahkan mereka kecuali kematian. Terus bersahabat karena persahabatan karena Allah pasti langgeng, kecuali salah satunya berubah. Pendapat ketiga yang mengatakan berpisah karena Allah yaitu karena satunya berubah tukang maksiat sehingga tidak bisa sinkron lagi. Satunya ternyata berubah jadi tukang maksiat, dia tidak bisa terus bertahan sama orang tukang maksiat. Karena sahabat itu pasti dia sinkronisasi persahabatan, maka dia terpaksa meninggalkan sahabat. Meskipun dia sayang, dia tinggalkan karena dia tidak ingin terbawa dengan keburukan temannya tersebut. Maka dia memisahkan dirinya dari orang tersebut karena Allah. Itu namanya berpisah karena Allah. Yang keempat maknanya, dia mengatakan kita bersahabat tapi saatnya kita berpisah karena Allah, karena masing-masing kita punya privasi ibadah yang harus kita jalankan. Dia ketemu dengan teman ngobrol, sudah waktunya jam 10 harus pulang. Karena kalau enggak pulang nanti ngobrol jam 12 sudah enggak sholat malam. Ya, kita harus berpisah. Kita pun berpisah karena Allah, karena kau harus mengaji, saya pun harus mengaji. Saya punya kegiatan harus ngurusin anak istri, kau juga punya kegiatan harus ngurus anak istri ya. Namanya persahabatan tidak boleh melebihi kadar batas sehingga kumpul terus akhirnya istri jadi korban, anak jadi korban. Sebagian orang begitu, sahabat dengan temannya pagi siang sore ketemu melulu ya. Akhirnya istrinya tidak pernah diajak ngobrol, anak-anak tidak diperhatikan ya. Sama-sama hobi sesuatu, hobi terus berlebihan. Ini tidak benar. Jadi di antara konsekuensi persahabatan sama Allah, kita harus berpisah. Karena kau harus baca Quran, saya juga harus baca Quran. Kau harus salat malam, saya juga berusaha salat malam. Kau harus berbakti sama orang tua, sih berbakti sama orang. Kalau kita ngumpul terus, kapan berbakti sama orang tua? Kapan mengurusi anak-anak, kapan mengurusi istri ya. Tapi intinya, ini di antara salah satu kata para ulama, bonus dari 7 golongan ini bonus. Maksudnya ini ibadah yang nyaman, ketemu teman, ngobrol tapi dapat pahala. Bersahabat karena Allah ini ibadah, kebahagiaan. Bahagia enggak punya teman karena Allah? Bahagia. Kita jalan sama dia, omongan juga terarah, kita bisa saling menasihati, nyaman ya. Tapi dapat pahala. Makanya jangan lupa kalau bisa hidupkan dalam diri kita mencintai pasangan karena Allah. Ngobrol sama pasangan karena Allah. Tapi berikutnya yang kelima,
Rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Lelaki dirayu wanita cantik. Wanita cantik dan terpandang. Terus dia bilang, saya takut sama Allah, terpandang. Kemudian dia menolak. Ini ada yang mengatakan ini yang paling susah di antara 7. Ada yang mengatakan nomor 1 imam yang adil. Ada yang mengatakan ini yang paling susah. Karena kita tahu fitnah terbesar bagi laki adalah wanita. Rasulullah tidak berdusta ketika dia mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki seperti fitnah wanita. Rasulullah benar atau dusta itu? Benar. Maka fitnah paling besar bagi lelaki adalah wanita. Ya. Wanita bisa menggoda lelaki dengan, atau lelaki bisa tergoda oleh wanita dengan banyak cara ya. Dari banyak hal ya. Tergoda dari suaranya, tergoda dari parasnya, tergoda dari pakaiannya, tergoda dari parfumnya, bahkan tergoda dari jempolnya. Kadang foto tangan aja bisa pikiran macam-macam ya. Oleh karenanya, jangan menyepelekan hal ini. Ini adalah lelaki yang hebat, luar biasa. Dirayu oleh wanita cantik dan terpandang. Terpandang ini maksud bisa jadi dia punya jabatan, bisa jadi kaya raya. Cantik dan kaya raya. Apa sih cita-cita seorang lelaki? Pingin punya istri, cantik dan kaya raya ya. Satu saja enggak apa-apa. Kaya raya jelek, oke. Cantik miskin juga oke. Apalagi cantik dan kaya raya. Tinggal duduk manis, duit datang terus ya. Ini tidak usah nyari-nyari, itu cewek yang datang apa? Goda. Akhi fillah. Digoda, ternyata dia luar biasa. Dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun model-model bapak insya Allah enggak seperti ini ya. Mana ada cewek cantik kaya raya goda bapak-bapak, enggak ada. Yang ada mungkin enggak kaya sama enggak cantik ya. Zaman sekarang betapa banyak lelaki selingkuh sama wanita yang istrinya lebih cantik daripada wanita tersebut. Banyak seperti itu. Apalagi yang goda lebih cantik dari istrinya. Yang kalah cantik dari istrinya pun bisa tergoda ya. Oleh karena ini amalan yang luar biasa. Makanya Allah sebut tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai contoh. Nabi Yusuf kabur dari godaan wanita tersebut. Dan Nabi Yusuf kabur karena disebutkan lama-lama bertahan tidak bisa, harus kabur. Tidak mungkin bertahan lama-lama ya. Makanya Allah mengatakan laqad hammat bih wa hamma biha. Sang wanita sudah benar-benar ngebet kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah bergejolak juga. Makanya harus kabur. Karena tidak mungkin orang bertahan terus di hadapan fitnah wanita. Makanya jika seorang laki digoda wanita, dikirim fotonya, blokir ya. Jangan bilang jangan kasih celah ya. Jangan kasih celah. Apalagi di save fotonya, jangan. Nah, itu repot. Nanti kalau di save fotonya pas diomelin istri murojaah malam-malam. Bahaya. Ya, kalau lagi iman lagi kuat, blokir, kemudian delete, ganti nomor kalau perlu. Kita enggak tahu kapan titik lemah kita. Mungkin lagi kuat, besok belum tentu. Besoknya lagi belum tentu. Maka seorang jangan spekulasi dalam kehidupan ini. Kalau dia takut segera dia blokir ya. Mengerikan. Lelaki ini dia bukan cuma menolak, dia nasihatnya tersebut, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Takut kepada Allah, maka dia akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Saya sering sampaikan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia selamat Nabi Yusuf alaihissalam. Dia selamat karena dia tidak kasih celah. Apa kata Imra'atul Aziz? Istri dari sang menteri, dia mengatakan, atau yang disebut ada yang mengatakan Zulaikha, dia mengatakan walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam, sungguh aku telah merayunya namun dia bergigih, dia kekeh tidak kasih celah sama sekali. Itu yang buat Nabi Yusuf selamat. Kapan laki-laki kasih celah sedikit, dia akan terbawa. Lihatlah bagaimana ketika Jurayj digoda oleh pezina tercantik di zamannya. Ketika orang memuji Jurayj, orang soleh, kata peneliti, biar saya coba goda dia. Ini tercantik, pezina tercantik, maka pezina tersebut datang ke tempat kuilnya Jurayj untuk menggoda. Jurayj tidak noleh sedikit pun. Untuk bisa selamat, kapan seorang noleh? Jadi. Ya, makanya kalau ada cewek
kirim WA, jangan dibuka WA-nya. Langsung delete. Jangan dibuka, kalau buka bisa ngelihat, kalau udah melihat bisa tergoda. Tergoda pada pandangan pertama. Jatuh dalam dekapan setan pada pandangan pertama. Maka jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Maka cara untuk selamat dari fitnah wanita, jangan kasih celah. Jangan kasih celah. Dan ini saya bicara bukan main-main. Betapa banyak orang yang gugur ketika digoda dengan wanita. Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah melindungi kita semuanya. Baik, yang berikutnya yang keenam, yang menyembunyikan sedekah. Yang menyembunyikan apa? Sedekah. Rajulun tasaddaqa biyamini fa akhfaha. Seorang yang bersedekah dengan tangan kemudian disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Ini juga amalan luar biasa, berusaha menyembunyikan amal soleh. Tidak, dan ini bukan hanya sedekah. Amal apapun dia berusaha menyembunyikan, ya. Sekarang kita sedang hidup di zaman orang hobi nge-share apa? Amalan, ya. Semua orang hobi share amal. Semua yang dilakukan pingin diketahui orang. Bantu orang di shooting, berbakti sama orang tua dia share, sayang sama istri dia share, kasih makan kucing dia share, semuanya dia share. Semua maksud dia share. Semua dia share. Nah, kalau ditanya, kan saya memotivasi. Ya, mudah-mudahan ya. Bagaimanapun orang berusaha membranding dirinya, personal branding, pasti kelihatan lah. Maka di antara cara agar selamat dari riya adalah dengan menyembunyikan amal saleh. Latih diri kita untuk bahagia, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu, selesai. Allah sudah tahu, sudah selesai. Tidak perlu kita share. Namun demikian saya katakan, setan datang selalu menggelitik untuk kita cerita. Saya yang telah ini, saya yang telah anu, saya yang telah ini. Ya, kita bilang ente share, ente ini spekulasi enggak ini? Bisa enggak saya riak? Kalau enggak usahlah. Ngapain? Paling kalaupun kita ikhlas, pahala kita bisa berkurang dari pahala amalan tersembunyi menjadi pahala amalan yang terlihatkan. Itu pun kalau ikhlas. Kalau enggak ikhlas, hilang udah. Repot. Kenapa kita berani spekulasi amal soleh kita? Ente berbakti sama orang tua, sudah. Sembunyikan antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda berkorban mengurus anak, ya sudah. Jangan cerita, lihatlah pengalaman saya, lihat anak saya hasilnya, dia akhirnya riya. Seakan-akan gara-gara kamu, anak kamu hebat. Padahal yang kasih hidayah, yang bikin anakmu pintar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus begitu ya? Ketika kau share anakmu pintar, maksudnya ingin kau dipuji kan? Coba tanya dari dirimu yang dalam. Kau nge-share anakmu hafal ini, coba tanya. Mungkin kau bilang untuk motivasi, oke lah, mudah-mudahan. Tapi coba kau tanya lagi dalam. Kau ingin menunjukkan saya orang tua yang sukses, saya orang tua yang sabar, saya orang tua yang... Kalau udah gitu selesai, itu namanya riya. Siapa yang bisa? Sangat tipis. Caranya gimana? Ya sudah, nggak usah dipublish, aman kan? Jadi kalau kau publish, bergejolak di situ hatimu. Ya. Oleh karenanya, seorang berusaha menyembunyikan amal solehnya agar dia mendapat naungan pada hari kiamat kelak. Kalau setan pingin kita cerita, kita bilang dasar setan. Jangan cerita. Kau ingin pahalamu berkurang? Kau ingin ketika masuk alam barzakh pahalamu berkurang? Kau ingin masuk alam barzakh kemudian pahalamu menguap gara-gara kau cerita-cerita? Jangan cerita. Yang terakhir, rajulun dzakarallah khalian fafadat ayunah. Ya. Ingat Allah sendirian, kemudian menangis. Ini diantara juga ibadah yang agung, seorang menangis di hadapan Allah semata, tidak di hadapan orang lain. Karena nangis ternyata bisa ikhlas dan juga ternyata bisa riya. Ya. Seorang nangis-nangis supaya lihat orang, seorang menceritakan tangisannya, riya. Seorang tidak nangis tapi dia ambil tisu, tusuk matanya jadi nangis. Jadi nangis pun ada yang nangis di shooting, kemudian lagi nangis nih, masya Allah. Dia makanya di sini disebut khalian, sendirian. Lagi sendirian dia menangis karena
Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para salaf dahulu berusaha menyembunyikan tangisan mereka, tapi kalau kelepasan ya tidak apa-apa, biasa. Para salaf juga ada yang nangis tidak bisa ditahan, akhirnya terlepas. Ya. Terlepas. Tapi dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, menangis karena takut kepada Allah, menangis karena merenungkan dosa-dosanya, menangis karena merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nangis sendirian karena Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu kenal seorang cerita, jadi ada suatu majelis pengajian. Majelis itu nangis-nangis. Ternyata ada beberapa orang ditugaskan untuk tim nangis. Situ nangis, ini nangis, itu nangis. Ini nangis biar membuat suasana apa semua pada. Nah, mereka bohong, nangis bohong. Nangis akhirnya bisa nangis. Orang drama kan bisa nangis kan. Jadi memang ada tim buat bikin apa? Nangis. Jadi suasana terharu. Ya. Saya nggak tahu itu. Intinya nangis ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di antara 7 yang disebutkan dalam satu hadis. Tapi di sana ada amalan-amalan lain lagi yang juga membuat seorang dinaung di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam halaman 321 saya sebutkan situ, Ibnu Hajar menyebutkan bait syair wazid sab'atan idzala ghazin wa aunahu, dan tambah dari 7 tersebut ada lagi yang lain, yaitu di antaranya menaungi dan menolong orang yang sedang berjihad, dia kasih bantuan atau dia naungi keluarganya, ini juga naungi pada hari kiamat kelak. Wa in dhara dhi usrin, yaitu ada orang yang berikutnya yang ini dari 8 yang ke-9 adalah in dhara dhi usrin wa takhfifa himlihi. Yaitu kalau ada orang kita tagih utang sama dia, ternyata dia tidak mampu, kita bilang nanti lagi lah bulan depan. Dia belum mampu lagi, kita bilang setiap kita menunda jatuh temponya kita ulur-ulur karena dia tidak mampu, maka kita dapat pahala dan akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Atau takhfifah himlihi, dia punya utang 100.000, kita bilang udah bayar aja 50.000. Ini juga membuat seorang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Wa irfada dhi ghurmin, ya. Membantu orang yang memiliki hutang dengan membayarkan hutangnya, membayarkan orang punya hutang kita lunasi. Ini juga termasuk bisa dinaungi pada hari kiamat kelak. Wa auna mukatabin, mukatab itu budak yang ingin membayar pada bosnya. Dia beli dirinya sendiri kepada bosnya. Bosnya jual berapa dirham, berapa dinar, dia beli. Ternyata dia kesusahan. Kita bantu, ini zaman dulu ya, agar budak tersebut bisa merdeka dengan beli dirinya sendiri, maka juga dinaungi. Wa tajir sidqin fil maqali wa fi'lihi, dan pedagang yang jujur dalam perkataannya maupun perbuatannya, ya. Ini di antara ibadah-ibadah lain yang menjadikan seorang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di antaranya juga lihat halaman 322. Seorang bersedekah, ya, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah hatta yufsal. Setiap orang bersedekah, maka sedekahnya akan menaunginya pada hari kiamat kelak. Semakin banyak sedekahnya, semakin luas apa? Naungannya. Maka untuk orang jangan ragu-ragu, yang penting ikhlas, yang penting ikhlas. Sedekah sama siapapun, semudahnya, sama tetangga, sama kawan, sama kerabat, untuk dakwah, apa sedekah akan datang hari kiamat menaungi kita di hari yang sangat mengerikan tersebut. Kemudian yang diantaranya juga adalah membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ghamamatani aw ghayayatani aw firqani, ya, akan datang dalam bentuk 2 awan atau 2 naungan yang akan menaungi orang yang baca Al-Quran pada hari kiamat kelak. Taib, demikian saja kajian kita, dan sebagian dari 7 golongan tersebut memang disebut dalam lafal laki-laki, namun tidak ada mafhum mukhalafahnya. Perempuan juga bisa masuk dalam hadis tersebut. Pemimpin terkadang laki-laki, terkadang perempuan. Misalnya kepala sekolah perempuan misalnya, atau seorang memiliki jabatan wanita. Kalau dia jujur maka juga adil, masuk juga dalam hadis tersebut. 2 wanita yang saling berteman karena Allah, berpisah juga karena Allah, juga masuk dalam hal tersebut, ya. Ya, demikian juga misalnya sampai ada yang mengatakan seorang wanita meskipun tidak ke masjid tapi dia rindu untuk dengar azan dikumandangkan supaya dia bisa sholat pada waktunya. Mudah-mudahan juga termasuk dalam 7 golongan tersebut. Demikian juga wanita yang dirayu oleh lelaki yang kaya raya dan tampan, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia juga termasuk dalam hal tersebut. Demikian wanita yang bersedekah dia sembunyikan juga termasuk dalam hadis ini. Demikian juga wanita yang sendirian berzikir kepada Allah menangis, maka dia juga termasuk dalam golongan 7 ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.